في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Shalom alaikum Bishop Hamasya. Kitab Nabi Yesaya pasal 45 ayat 1 mengatakan, beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Saudara-saudara, apa hubungannya Kores Agung dengan patung Liberty yang melambangkan kemerdekaan Amerika Serikat? Patung ini dihadiahkan oleh Perancis dalam rangka 100 tahun kemerdekaan Amerika dan diresmikan pada tanggal 28 Oktober 1880. Ketika saya mengunjungi tempat yang bersejarah bagi bangsa Amerika ini, saya teringat akan sosok Kores Agung. Yang menarik dalam Alkitab, Yesaya 45 ayat 1 yang tadi saya baca, itu diungkapkan firman Tuhan menyebut Kores Agung adalah orang yang kuurapi. Amar Adonai le Mesihu, firman Tuhan kepada Mesiasnya yang kuurapi, le Kores, yaitu Kores. Kores Agung ini tidak hanya dikenal dalam Alkitab. Sejarawan Yosefus pada abad pertama menyebut Kores Agung. Kores itu sesungguhnya adalah gelar seperti misalnya kata Parao atau Fir'aun, seperti Herodes yang melahirkan dinasti setelah Herodes Agung, Herodes Antipas, Herodes Filipus, itu adalah gelar. Yesaya menulis kira-kira abad ke-7 sebelum Masehi, dan Kores hidup pada abad ke-5 sebelum Masehi. Namun menariknya, penulis Yahudi Flavius Josephus mengatakan bahwa memang Kores itu sempat membaca teks Nabi Yesaya ini, dan keagungan Kores Agung yang dalam kitab suci disebut sebagai Mesias yang diurapi oleh Tuhan Allah Israel, itu juga dikenal dalam sejarah dunia. Misalnya seorang sejarawan yang bernama Herodotus menulis kira-kira tahun 430 sebelum Masehi. Dia juga berbicara tentang keagungan Kores Agung. Sebelum ditemukannya prasasti silinder Kores Agung, orang atau para sejarawan membaca sosok Kores ini berdasarkan catatan-catatan sejarah seperti Yosefus, seperti misalnya Herodotus, sejarawan Yunani itu. Namun setelah ditemukannya prasasti silinder Kores Agung secara khusus pada baris ke-33, di sana disebutkan bahwa Kores Agung
memandang pembebasan terhadap tawanan Babel yang dilakukan oleh Nebukadnezar, dan mereka dibebaskan untuk kembali ke tanah air mereka masing-masing. Dan menariknya, Kores Agung memfasilitasi kepada bangsa-bangsa yang dibebaskannya itu adalah membangun rumah suci atau bait suci bagi agama mereka masing-masing. Itulah sebabnya Alkitab, firman Tuhan, sangat meninggikan dia, sekalipun dikatakan, diulang 2 kali, sekalipun ia tidak mengenal aku. Tapi penghargaan Tuhan akan sosok Kores ini bukan didasarkan atas keyakinannya terhadap Tuhan yang disembah Israel, tetapi perbuatannya, buah-buah dari kehidupannya, ortofraksinya, membebaskan bangsa-bangsa lain dan menghormati pilihan mereka di dalam memilih Tuhan atau agama mereka masing-masing. Saya bisa mengatakan bahwa Kores Agung mengeluarkan sebuah etik kebebasan beragama yang disebut sebagai piagam HAM pertama di dunia. Dan itu justru ditegaskan dalam kitab suci, bagaimana sosok Kores Agung ini menjadi contoh seorang bukan Yahudi, seorang goyim, namun dia melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat disenangi oleh Tuhan. Catatan sejarah selanjutnya yang menarik, begitu masyhurnya sosok Kores Agung ini sampai seorang penulis bernama Xenophon, dia menulis dalam bahasa Yunani, judulnya Syropedia, kehidupan Kores Agung. Dalam buku ini seolah-olah Xenophon mengatakan kepada dunia pada zamannya, lihatlah Kores Agung, seorang yang mendirikan monarki, mendirikan dinasti politik, seorang raja, namun dia berbuat lebih baik daripada mungkin yang direkomendasikan Plato dari buku yang berjudul Republik. Ada yang mengatakan bahwa kemungkinan Xenophon itu mengkritisi atau paling tidak memberi catatan kritis tentang republiknya Plato dan demokrasi yang sangat diagungkan oleh filsafat Yunani saat itu. Namun saudara-saudara, demokrasi di tangan penguasa yang tidak benar akhirnya menjadi kekacau balauan. Sementara kerajaan atau monarki yang diperintah oleh sosok yang adil menciptakan keadilan bagi semua orang, dan itu dikehendaki oleh Tuhan Allah Israel. Thomas Jefferson, di perpustakaannya ternyata ditemukan 2 jilid buku dari Syropedia karya Kores Agung ini. Dan ini menarik, Bapak pendiri Amerika ini terilhami oleh karya Xenophon. Dalam hal ini adalah Syropedia, sosok kehidupan Cyrus Agung yang mengilhami demokrasi Amerika Serikat. Dan Amerika lah yang membawa paham demokrasi ini kepada dunia modern. Karena itu saudara-saudara, seperti yang dikatakan oleh Kores Agung, akhirnya pada tahun 1948 ditetapkan piagam universal hak-hak asasi manusia, di mana pada pasal 18 itu disebutkan bahwa kebebasan beragama itu juga berarti kebebasan untuk memilih agama, kebebasan untuk melaksanakan keyakinan agama termasuk ibadah, dan kebebasan untuk berpindah agama. Banyak mungkin di kalangan mereka yang tidak setuju dengan demokrasi yang dianggapnya demokrasi ala barat mengkritik bahwa demokrasi barat itu katanya tidak mengandung kebebasan yang dilihat dari perspektif teologis. Demokrasi barat hanya menekankan hukukul insan, hak-hak asasi manusia, tanpa memberi ruang pada hukukullah, hak-hak dari
Tuhan. Namun pertanyaannya yang harus dikritisi, Tuhan menurut konsep siapa? Kalau di sebuah negara teokrasi yang hanya berlaku satu agama, maka hak Tuhan itu bisa dipahami. Sehingga misalnya ada ungkapan bahwa orang yang berpindah agama harus dibunuh. Tetapi hal seperti ini tidak cocok lagi dengan era modern. Justru hak asasi gaya barat yang dikritik, bahkan dikritik oleh bangsa kita, tetapi lebih mengandung lex stricta, yaitu asas kepastian hukum. Karena apa? Di dalam hierarki perundang-undangan, kalau dia struktur yang paling tinggi itu diserahkan kepada Tuhan, persoalannya Tuhan dalam konsep siapa? Kemajemukan harus mendasari pilihan setiap orang untuk menganut hukum agama masing-masing. Itulah hakikat dari Bhinneka Tunggal Ika. Karena itu terinspirasi oleh Kores Agung ini, marilah kita berpikir ulang, berpikir serius untuk bangsa dan negara kita. Apakah Bhinneka Tunggal Ika benar-benar memberi ruang pada hukum agama yang berbeda-beda, halal dan haram menurut agama masing-masing yang berbeda-beda, sehingga tidak ada lagi wacana wisata halal menurut agama tertentu, tetapi serahkanlah pada agama masing-masing. Inilah hakikat Bhinneka Tunggal Ika. Bukankah Bung Karno dalam idealisnya pernah mengatakan bahwa Pancasila adalah merupakan hokera of tracking dari Manifesto Komunis dan Declaration of Independence of America. Patung Liberty ini memberi inspirasi kepada kita bahwa kebebasan itu bertanggung jawab di tengah kebebasan orang lain. Namun demikian, batas-batas itu harus ditentukan bersama dalam konteks masyarakat majemuk yang memiliki anutan pandangan hukum masing-masing yang berbeda-beda. Namun di atas semuanya itu adalah kasih dan keadilan adalah hukum yang tertinggi. Sebagaimana Kristus mengatakan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bukan merupakan hukum positif yang dalam konteks ruang dan waktu bisa menimbulkan rasa keadilan yang berbeda dan subjektif. Tetapi kasih adalah ground norm yang melandasi semua aturan-aturan, bahkan penyelenggaraan pemerintahan yang adil. Sehingga dengan demikian relevansi Pancasila sebagai hokera of tracking dari Declaration of Independence of America dan Manifesto Komunis itu dapat kita terjemahkan secara aplikatif dalam hukum Indonesia yang berkeadilan berdasarkan Pancasila. Dari Amerika Serikat khususnya di depan patung Liberty yang bersejarah ini, saya mengucapkan salam damai bagi setiap orang yang mencintai kebenaran dan keadilan. Shalom.